Shalom aleihim, Bisem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta, MPS. Begini ya judulnya ya, penginjil dipukuli tahanan. Penginjilnya pakai tanda petik ya. Saudara, saya dapat pertanyaan dari seseorang ini simpatisan tayangannya Paul Yong. Ya. Saya ngelus dada dan prihatin seprihatin-prihatinnya. Mengapa polisi tidak bisa menangkap Paul Yong? Yang jelas tiap hari siaran live, tempatnya ketahuan. Mengapa ya polisi tidak bisa nangkep Paul Yong? Ya. Lalu orang ini simpatisan Paul Yong. Dia nanya begini, Pak Pendeta HTD, apa komen Bapak seorang penginjil dipukuli tahanan? Ya. Penginjilnya pakai tanda petik ya. Saya tidak mengatakan bahwa dia penginjil. Ada seorang penista agama. Ya. Dia sama sekali bukan penginjil. Dia penista agama. Lalu ditahan. Di situ ada sesama tahanan. Lalu oleh sesama tahanan ini dipukuli, yang ngomong gampangnya dihajar ya, dihajar, digebukin lah, begitulah ya. Ya, penista agama ini sengaja dicomot polisi, ditahan karena memang dia melanggar hukum. Nah, sekarang justru di tahanan kok main hakim sendiri. Salah apa benar? Ya salah. Ya, apalagi di dalam tahanan polisi lah kok ada main hakim sendiri loh. Ya, ini penista agama ini memang sengaja ditangkap untuk diproses hukum karena melanggar hukum. Lah kok malah ditahanannya dipukulin sendiri, dipukulin oleh sesama tahanan, main hakim sendiri. Ya. Ya, apalagi katanya yang main hakim sendiri ini penegak hukum. Kan lucu ya toh, ya. Ya. Itu keprihatinan saya. Jadi kepada kepolisian Indonesia, ayo dong tangkep itu Paul Yong. Aduh, ya. Apa kata dunia, Pak? Ya. Ya, lalu ini simpatisannya ya, inilah ya kerjanya Paul Yong ya toh. Itu penginjil dipukuli tahanan, penginjil cap apa? Ya, Galatia 1 ayat 8 dan 9 dan 10. Kalau ada orang yang memberitakan Injil lain, disebut terkutuk. Dia itu penginjil terkutuk. Kenapa penginjil terkutuk? Karena dia di ayat 10, Galatia 1 ayat 10, bukan hamba Kristus, dia hamba iblis. Mana ada penginjil kerjaannya jelek-jelekin umat muslim. Ada nggak penginjil kayak gitu? Itu bukan penginjil. Itu bukan Injil yang diberitakan. Anda tahu nggak Injil yang I-nya huruf besar? Ayo, Paul Yong, kamu tahu nggak artinya Injil? Saya jamin kamu nggak tahu. Injil itu kitab, Pak. Makanya ya, mampet pikiranmu. Gitu. Injil yang pakai I huruf besar artinya Yesus Roh. Makanya ada Injil Kristus, Galatia 1 ayat 7. Ada juga Injil Allah, artinya Yesus Roh itu Kristus. Bener dong. Yesus Roh itu Allah. Bener dong. Injil itu keselamatan. Yesus Roh itu menyelamatkan. Bener dong. Yesus memberitakan Injil. Ayo, Paul Yong, kamu tahu nggak? Yesus memberitakan Injil. Injil itu kitab, Pak. Kitab apa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Waktu Yesus memberitakan Injil belum ada itu kitab Matius, Markus. Lalu apa Injil yang diberitakan oleh Yesus itu apa? Injil. Yesus memberitakan dirinya sendiri, nanti Roh di surga, nanti Allah di surga. Itu baru Injil. Lalu Paul Yong ini bikin siaran seperti ini ya, lalu banyak orang yang tersesat oleh siaran dia. Penginjil dipukuli oleh sesama tahanan. Penginjil macam apa? Dia itu penista agama, bukan penginjil. Ya, kalau dia mengklaim penginjil, maka penginjil terkutuk yang memberitakan Injil lain. Pernah nggak ini
yang penista agama itu memberitakan Injil yang artinya Yesus roh, Yesus Allah, Yesus Kristus, Yesus satu-satunya Allah. Itu namanya Injil. Pernah nggak ini penista agama? Pernah nggak Paul Yong kamu memberitakan Yesus Kristus satu-satunya Allah? Pernah nggak? Boro-boro Pak, Allah kami masih Bapa. Lah mampet kayak gitu kok. Koar-koar. Ya, nggak berani tuh Paul Yong tuh. Mana yang kemarin nantang-nantang tuh. Suruh HTD debat sama Paul Yong. Mana itu? Ya. Ya. Ya, jadi saya sudah jawab ya, Bapak yang simpatisannya Paul Yong yang mengatakan bahwa penginjil dipukuli tahanan, salah Pak. Dia bukan penginjil. Dia adalah penista agama. Ya, kok dipukulin di dalam tahanan itu juga salah. Ya kan, penista agama sudah ditangkap, maksudnya diproses hukum. Jangan dihakimi main hakim sendiri. Salahnya di situ. Tidak boleh, ya. Ya, clear ya. Jadi saya ingin meluruskan, tugas saya adalah meluruskan bahwa penista agama yang sekarang ditahan di dalam tahanan itu sama sekali bukan penginjil. Kalau dia mengklaim saya penginjil Pak, memberitakan Injil, penginjil terkutuk sesuai Galatia 1 ayat 8, ayat 9, ayat 10. Dia bukan hamba Kristus, dia hamba iblis. Ya. Itu HTD itu kayak gitu kalau ngomong, karena kita meluruskan Paul Yong ya. Paul Yong tidak pernah memberitakan Injil Kristus karena dia bukan hamba Kristus. Jadi hamba iblis, Pak. Lah iya. Ya. Paul Yong ya. Ya, dia bukan hamba Kristus. Kalau kamu pemberita Injil Kristus yang kamu beritakan Yesus roh, Yesus Allah, Yesus satu-satunya Allah. Ya. Kan Yesus memberitakan Injil, Yesus memberitakan dirinya sendiri kelak sebagai Allah di surga, kelak sebagai roh di surga, kelak sebagai Tuhan di surga. Waktu Yesus manusia itu Yesus memberitakan Injil, tak kasih tahu. Bukan memberitakan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Injil yang pemahaman di kalian itu, mampet itu. Ya. Ya, jadi penginjil dalam tanda petik dipukuli tahanan ternyata tidak benar ya. Dia bukan penginjil, soal dipukulin juga tidak benar ya. Itu tidak boleh ya. Sudah di itu untuk diproses hukum, kok malah main hakim sendiri, tidak boleh ya. Oke, polisi saya tetap prihatin karena polisi tidak bisa menangkap Paul Yong ya toh. Semua orang ketawa ini Pak Polisi ya, Pak Polisi. Paul Yong itu orangnya ketahuan ada di sana, dia berkali-kali ngomong, saya nggak sembunyi tuh, mana ada polisi yang bisa tangkap saya. Ya, nggak tahu kenapa. Apa tidak ada perjanjian ekstradisi? Masa iya sih segitunya sampai nggak bisa nangkep gitu. Ya, ya para apa ya, yang tukang bikin gaduh ya atau mengadu domba ya. Ya orang-orang seperti Paul Yong ini memang pantas untuk dicomot aja Pak ya, dicomot aja ya. Apalagi dia ngaku-ngaku sampai hari ini masih tidak menyesal mengaku sebagai nabi ke-26. Itu kan menista saudara-saudara kita umat Kristen ya, umat Muslim. Mentang-mentang dia saudara-saudara kita mengimani nabi ke-25, dia muncul ke-26, itu kan jelas-jelas meledek, menghina nabi ke-25 ya toh. Ya tidak boleh seperti itu ya. Kita juga heran kenapa polisi nggak bisa nangkep Paul Yong sih. Ya. Ya, saya benar-benar ini loh ya, udah bersekian lama ya. Dan tidak benar yang namanya penginjil dipukuli. Dia bukan penginjil ya. Sekali lagi dia bukan penginjil. Kalau dia mengklaim dirinya penginjil, maka penginjil terkutuk. Sebab dia bukan hamba Kristus. Dia hamba iblis. Beneran nih Pak Dede. Beneran, baca Galatia 1 ayat 8, ayat 9, ayat 10. Henry Tandiana itu kalau ngomong pakai ayat. Anda nggak bisa bantah meskipun kupingmu merah. Ya. Nggak bisa bantah. Memang benar kok ini penista agama kok, nggak pernah memberitakan Injil Kristus, nggak pernah memberitakan Yesus satu-satunya Allah, nggak pernah itu. Sibuk aja jelek-jelekin umat Muslim. Penginjil macam apa itu? Penginjil terkutuk kayak gitu.
Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.